Baik, terima kasih Romo. Mungkin ada satu lagi Romo ya. Dari sekian banyak tadi yang jelaskan bahwa ada aturan-aturan yang berkaitan dengan ada Pancasila Putih, kemudian ada kiat untuk bagaimana cara kita mengembangkan perilaku kita. Nah, salah satunya nih Romo, kebanyakan ini orang pada tidak tahu Romo. Jadi agama Buddha itu arahnya kemana? Jadi agama Buddha itu tujuannya kemana? Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah itu kan itu sebenarnya pertanyaan yang sangat jadi jadi pertanyaan besar sekarang. Karena kebanyakan umat Buddha itu tahunya hanya yang Romo bilang tadi hanya tung cep lah ya, sembahyang bakar hiu, kemudian meminta pulang. Nah, sebenarnya kan agama Buddha ini punya tujuan. Nah, itu bagaimana cara kita meyakinkan mereka? Nah, terima kasih. Iya, bagus. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi bagaimana cara menanamkan umat kita ini agar dia tahu ini ya mengenai apa menjadi pedoman hidup kita ini ya. Nah, yang tadi kita bicarakan memang kalau tujuan hidupnya umat Buddha kita ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini untuk mencapai nibbana tadi ya. Jadi apa itu kalau istilahnya itu mencapai pencerahan sempurna, istilahnya sudah kita bisa bersatu dengan Tuhan istilahnya ya, manunggal wae kalau bahasa Jawanya apa itu manunggal itu ya, bisa ini bersatu dengan ini. Nah, mencapai pantai seberang istilahnya ya, kalau kita ibarat kata ada Pulau Mansinam di sana kalau dari sini gitu ya, tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan di pantai seberang itu. Nah, untuk mencapai pantai seberang itu otomatis harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita tidak mendayung, tidak menjalankan kapalnya, tidak akan sampai kita di Pulau Mansinam. Ya. Kemudian kalaupun yang namanya laut juga ada riak-riak ya. Ada alam yang ini, ada angin, ada ini terpa ya, sama juga. Kehidupan kita juga demikian. Jadi kalau suatu saat kita tidak di berjalan yang benar, bisa tersesat kita juga. Ya. Jadi terpa angin atau karena kita belum mencukupi, dia putus di tengah jalan ya, atau meninggal atau apa ya. Nah itu kondisi yang di situ. Belum tentu kita sampai di pantai seberang sana. Ada lagi ya, sudah sampai di sana malah perahu dibawa-bawa lagi. Ya, atau ibaratnya perahu ini sudah berjasa sekali bagi dia. Nah, padahal memang perahu sangat berjasa. Kalau tidak ada perahu dia tidak akan mungkin sampai di sana, gitu ya. Sampai seperti jalan tadi. Kalaupun dipegang-pegang terus, wah itu dia kemelekatan tidak akan bisa capai pantai seberang juga, ya. Jadi sampai mencapai istilahnya puncaknya. Tujuan hidupnya umat Buddha kita ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini untuk mencapai nibbana tadi, ya. Jadi kalau istilahnya itu mencapai pencerahan sempurna, istilahnya sudah kita bisa bersatu dengan Tuhan, istilahnya ya. Manunggal wae kalau bahasa Jawanya manunggal itu ya, bisa ini bersatu dengan ini. Nah, mencapai pantai seberang istilahnya ya, kalau kita ibarat kata ada Pulau Mansinam di sana kalau dari sini gitu ya, tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan di pantai seberang itu. Nah, untuk mencapai pantai seberang itu otomatis harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita tidak mendayung, tidak menjalankan kapalnya, tidak akan sampai kita di Pulau Mansinam. Ya. Kemudian kalaupun yang namanya laut juga ada riak-riak ya. Ada alam yang ini, ada angin, ada ini terpa ya. Ya sama juga. Kehidupan kita juga demikian. Jadi kalau suatu saat kita tidak di berjalan yang benar, bisa tersesat kita juga, ya.
terpa angin atau karma kita belum mencukupin, dia putus di tengah jalan ya, atau meninggal atau apa ya. Nah, itu kondisi yang di situ. Belum tentu kita sampai di pantai seberang sana. Ada lagi yang sudah sampai di sana malah perahu dibawa-bawa lagi. Ya, atau ibaratnya perahu ini sudah berjasa sekali bagi dia. Nah, memang perahu sangat berjasa. Kalau tidak ada perahu, dia tidak akan mungkin sampai di sana, gitu ya. Sampai seperti jalan tadi. Kalaupun dipegang-pegang terus, wah itu dia kemelekatan tidak akan bisa capai pantai seberang juga, ya. Jadi sampai mencapai istilahnya puncaknya Mansinam tidak mungkin, ya. Ibarat kata begitu. Nah, jadi tadi kita sudah ditunjukkan jalan, ya. Tadi pelan-pelan lah kita bertahap, mulailah menanamkan keyakinan saja dulu. Jadi yakin dulu bahwa ini ajaran ini sudah tepat, ya. Pelan-pelan kita membedah. Nah, itu ya. Jadi bedah yang mana yang paling bisa saya lakukan dulu. Mulai dari kecil-kecil saja. Praktek sehari-hari, umpamanya, oh ada sampah yang berserakan, saya kumpul lah. Ya. Nah, kemudian apa? Ada orang butuh ini. Apa ini dia kelaparan, ada ya kadang-kadang ada ya kadang aduh minta makan kah Pak, tolong saya dibantu atau apa ya. Kalau memang ada uang nih, kasih saja ya. Atau kita ada berbuat kebajikan yang istilahnya ya, tapi jangan pamrih, kita berikan saja. Kalau mengharapkan pamrih nanti ada yang juga saya kasih kau nanti kau ini ya, kasih doa buat saya ya. Wah itu sudah pamrih, itu bukan kebajikan lagi. Itu istilahnya apa ya, kayak timbal balik ya, harus ini, wah kita tidak usah perhatikan itu, kita yang penting memberi saja dengan ikhlas ya, itu nanti otomatis akan dapat pahalanya sendiri kalau ditimbang-timbang karmanya, kalau kita kan bicara karma ya. Nah jadi pelan-pelan kita lewat tadi itu 84.000 banyak sekali loh metode-metode yang bisa disampaikan. Nah jadi itu bagaimana umat kita itu secara perlahan kita berikan mereka pengertian-pengertian yang baik ya. Yang penting ini dulu, yang tadi tujuan hidupnya dia tahu, pedoman hidupnya tahu bahwa saya harus mencapai pantai seberang tadi bahagia dulu, ya toh. Bagaimana kalau saya tidak bahagia, bagaimana membahagiakan orang lain? Diri sendiri saja belum bahagia, ya. Nah, jadi itulah pedomannya kita. Nah, bahagia ini bagaimana? Ada yang egois juga. Egoisnya kenapa? Bahagia sendiri, yang lain tidak perlu. Nah, kalau bisa kan kita sama-sama lah, ya, sama-sama naik sampah menuju ke pantai seberang. Kan enak ya. Kau sendiri juga capek loh. Gayung sendiri juga capek loh. Kalau rame-rame, kita mencapai pantai seberang enak. Nah, itu juga. Jadi marilah, sebenarnya ada hal-hal yang penting itu. Kalau bisa kita bersama-sama ya untuk membuat kebajikan, itu adalah lebih istilahnya berharga lah, untuk sama-sama kita saling menjaga. Ibarat kata umpamanya kayak kita nanti mau pasang pelita ini ya, kalau satu pelita di kegelapan itu ruangan kita terang tidak? Masih ya, kurang tidak, paling sama-sama masih kelihatan ya toh ibaratnya. Tapi kalau lilin muncul ya toh, bareng-bareng kan enak ya filsafahnya gitu ya. Sama saja dengan kayak filsafah lidi gitu ya. Kalau nyapu satu susah gitu ya. Tapi kalau ramai-ramai enak. Nah, jadi mari kita sama-sama lah mencapai pantai seberang. Makanya kita berbuat kebajikan pun bersama-sama sehingga kualitas kita pun hidup sebagai itulah transformasi sosial. Jadi tidak hanya pribadi, tetapi kita bersama-sama menuju ke pantai seberang tadi itu. Ya, itu yang menjadi sangat urgensinya kita di umat Buddha kita ini. Ya, jadi harapannya dengan kita berbincang-bincang ini ya, mudah-mudahan bisa sedikit membagi kita umat-umat ya, yang kita ataupun umat yang lain untuk paham mengenai kita punya persepsi di dalam agama Buddha kita. Harapannya begitu.
terima kasih Romo sudah memberikan wawasan tentang pedoman hidup dalam agama Buddha, di mana kita tadi belajar bahwa ada tahap-tahap untuk kita mencapai kebahagiaan dan mencapai pantai seberang, yaitu kalau dalam agama Buddha yaitu Nibbana. Maka dari itu kita juga harus tetap semangat dalam menjalani Buddha Dharma, ya. Jadi jangan hanya sekedar datang, ya, tapi ehipasiko yang sudah dibicarakan tadi, yaitu lihat, datang, dan buktikan. Mungkin cukup sekian untuk mimbar agama Buddha pada sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adidaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih para peserta yang berbahagia.